Adakah? Ibu, izin bertanya juga mengenai annotation, Bu. Ya, Eh, kan saya pernah buat annotation itu kan di dalam komen, tapi dia tetap ter-highlight, Bu. Itu kenapa ya, Bu? Atau memang disadari oleh compiler nantinya annotation, Bu, walaupun dalam komen? dalam komen tetap ter-highlight. Mungkin itu dari sisi highlighter itu pakai BlueJ atau pakai editor biasa? Editor biasa sih, Bu. Editor biasa. Mungkin kalau pada editor biasa dia nggak sampai membaca bahwa sebelumnya ya kata-kata sebelumnya itu ada tanda komennya. Jadi eh, di dalam coding di dalam Java editornya mungkin waktu dibaca, nah apapun itu yang ada add tertentu ya langsung di highlight gitu kan. Nah ini biasanya dari sisi editornya itu sendiri. Jadi maknanya bukan berarti kalau di depannya udah kita tambahin tanda komen seperti garis 2 kali ataupun garis bintang-bintang garing maksudnya garis miring ya itu bermakna akan di compile oleh compiler, tidak ya, apapun itu yang ada di dalam komen itu tidak akan di compile. Nah mungkin itu kenapa ter-highlight ya dari sisi highlighter di Java editornya itu ya, di text editornya itu. Jadi secara otomatis dia baca kalau ada add, oh warnanya beda kayak gitu. Nah, jadi dari sisi compiler sendiri itu tidak akan dianggap karena itu berupa komen. Ya, Oke, baik, Bu. Terima kasih banyak. ya ada lagi yang lain? Ada? Ada lagi kah pertanyaan? Makin di akhir makin santai ya. Jadi nggak banyak yang nanya-nanya. Ibu, maaf Bu, boleh jelasin ulang mengenai lambda expression? Saya masih ngambang, Bu, sejujurnya. Lambda expression. Oke, lambda expression. Nah, lambda expression ini memang terkait dengan proses inheritance ya, terkait juga dengan proses polymorphism. Jadi memang kaitannya erat dengan apa namanya ya, dengan konsep daripada object oriented itu sendiri. Nah, namun lambda expression dan method reference ini ya adanya pada bahasa Java. Mungkin kalau bahasa lain seperti Python atau apapun itu bentuk lain ya. Nah, tapi ini adalah khusus pada bahasa Java. Jadi lambda expression ini fitur yang diperkenalkan di Java versi ke-8 gunanya untuk mempersingkat. Jadi gimana caranya kalau nulis program itu semakin lama semakin singkat. Mungkin kenapa itulah munculnya seperti Python ya. Jadi banyak bahasa-bahasa baru sesudah bahasa Java itu umumnya bahasa tersebut itu mempersingkat. Nah, kalau nanti kalian udah belajar Python atau malah udah, nanti akan nampak bahwa kalau pakai bahasa lain itu harus beberapa baris. Nah, kalau pakai Python satu baris saja udah selesai gitu ya. Kemudian ya, jadi lambda expression ini memang di apa namanya ya, di dimaksudkan ya, ditujukan untuk mempersingkat kode. Nah, jadi lambda expression ini kita lihat langsung ke contohnya ya. Nah, sintaksnya seperti ini. Jadi ada argumen list. Nah, argumen list. Nah, ini argumen list ini berarti parameter ya, parameternya. Jadi kalau yang namanya parameter kan di dalam buka kurung tutup kurung. Nah, jadi di dalam buka kurung tutup kurung itu ada argumen list atau nama lainnya adalah parameter. Kemudian tanda panah, ya, kemudian
bodinya apa. Nah, body ini ya apa saja coding yang ingin kita buat. Nah, contoh di sini yang tanpa lambda expression. Nah, di sini ada kelas namanya lambda expression example. Di dalamnya langsung ada method main, ya ada method main. Kemudian di dalam method main ini kita buat kita buat satu objek yang mengimplement interface drawable. Jadi langsung saja drawable D sama dengan new drawable, ya kan biasa kan yang namanya kita ciptakan objek kan new drawable. Jadi drawable D sama dengan new drawable. Nah, kemudian ini yang kita sebut dia sebagai inner class. Nah, ingat kembali minggu lalu terkait dengan inner class. Inner class itu apa? Kelas yang berada di dalam kelas, Bu. Ya, jadi kelas yang berada di dalam kelas yang lain. Nah, ini termasuk inner class biasakah? Atau anonymous inner class? Atau apa satu lagi namanya? Namanya satu lagi lupa saya. Ini anonymous atau inner class biasa? Anonymous ya, Bu. Ya, anonymous inner class. Kenapa anonymous inner class? Karena nggak ada nama kan? Nah, jadi kita buat, nah istilahnya ini adalah suatu inner class. Nah, apapun itu yang ada di dalam sini, ini adalah suatu inner class yang mengimplementasikan drawable. Ya, kenapa dia implementasikan drawable? Di dalamnya ada implementasi metode draw. Nah, tapi karena inner class, karena anonymous inner class nggak nampak. Kenapa nggak nampak? Nggak ada tulisan kelas A, dalam kurung di dalamnya ada kelas B. Kalau seperti ini kan nampak ya. Nah, ada nama, tapi di sini nggak ada nama. Jadi anonymous inner class. Nah, di sini ya, jika tanpa lambda, nah, cara kita buat inner class yang udah dipelajari minggu lalu kan lebih kurang seperti ini. Drawable D sama dengan new drawable, kemudian di dalam kurungannya ini kita buat inner class yang mengimplementasikan metode draw-nya, ya, yang mengimplementasikan metode draw. Apa isinya? Nah, sesudah ada isinya, kemudian metode tadi kita panggil, jadi D.draw. Nah, bentuk seperti ini ya dibuat menjadi lebih ringkas. Nah, kan mempersingkat kode memang tujuannya. Dibuat menjadi lebih ringkas, ini sama aja, interface-nya itu sama saja. Nah, namun di sini ya drawable D2 sama dengan buka kurung. Jadi kan functional interface itu kan seperti ini tadi. Buka kurung, tutup kurung, tanda panah, apa bodinya. Buka kurung dan tutup kurung itu akan tergantung parameter daripada metodenya. Nah, di sini draw nggak ada parameter kan? Ya, tidak ada parameter. Maka di sini langsung kita buat tidak ada parameter. Nah, kemudian tanda panah, kemudian apa bodinya? Nah, bodinya apa? Bodinya adalah isi daripada metode tadi. Nah, ini kan isi daripada metodenya ini hanya sekadar mencetak drawing plus width. Nah, jadi apa yang ada di dalam bodinya? Langsung saja system.out.println drawing plus width. Ya, jadi bagian yang berubah itu yang bagian ini. Nah, kalau tadi sebelumnya ada berapa baris nih ya? 1, 2, 3, 4 baris. Nah, kalau di sini udah jadi 1, 2, 3 baris, berkurang 1 baris maksudnya kan. Jadi sedikit mempersingkat kode programnya. Sudah bisa dipahami? Ya Bu, udah lebih paham Bu sekarang. Makasih Bu. Ya, nah ini tadi seperti saya jelaskan sebelumnya, apapun itu yang ada di dalam buka kurung, tutup kurung, ini akan bergantung kepada parameter dari metodenya.
Jadi kalau metode yang akan diimplementasikan di sini nggak ada parameter, ya berarti seperti ini saja, yang nggak ada parameter. Nah, kemudian berikutnya ada nggak ya contoh? Oh ini sama contohnya tanpa parameter. Nah ini dia. Nah ini contoh yang ada satu parameter. Nah mana parameternya? Ini dia, interface sayable. Ya, kemudian ada metode say, data yang dikembalikan string. Kemudian ada satu parameter dengan tipe datanya itu adalah string. Nah sehingga saat kita gunakan ya sayable S1 kurang besar ya saya. Oke. Nah, sayable S1 ini sebagai objeknya. Nah, jadi di dalam sini kita buat name. Nah, name ini dari mana? Name ini adalah parameter. Nah, parameter yang mana? Parameter ini yang kita maksudkan. Ya kan, satu parameter. Ya, name. Kemudian sesuai dengan sintaksnya tanda panah. Ya. Kemudian buka kurung, tutup kurung. Dan di dalamnya ini adalah body, ya body isi daripada metode tersebut. Nah, kalau bentuk seperti ini kita tidak buat menggunakan lambda expression, maka tulisannya gimana? Lebih kurang sama dengan apa? Kalau tanpa lambda expression gimana? New sayable. New sayable. Oke, kemudian buka kurungannya itu kurungan kurawal apa kurungan ini ya? Kurungan biasa. Oke, oh kurungan biasa baru kurung kurawal. Oke, new sayable. Nah, di sini adalah parameternya itu name. Ya, kemudian buka kurung. Nah, di dalamnya berarti ada metode public string say ya, string name. Oke, buka kurung lagi, baru isinya. Isinya di sini apa? Return aja kan? Nah, berarti return hello, koma, plus name, titik koma, kurungannya ini yang mana satu? Oke. Nah, nampak ya perbedaannya ya? Jadi ini yang tanpa lambda expression. Nah, yang sebelah sini ini adalah yang menggunakan lambda expression. Menghemat kan? Mana bagian yang dihemat? Ini dia. Nah, ini kan ada berapa kata nih yang harus diketik harusnya. Ini yang harus diketik. Kemudian ini lagi harus kita ketik kan? Menghemat waktu. Nah, tapi ini dan ini itu tetap. Jadi istilahnya hanya sekedar mengubah bagian yang ini itu nggak ada lagi. Kemudian hanya ada argumen list, ini langsung kita gantikan dengan tanda panah, langsung ke isi daripada metode. Paham? Ibu, berarti uniknya dari lambda expression itu tanda panahnya ya, Bu? Iya, memang itu adalah sintaksnya. Jadi tanda panahnya jangan dihilangin, nanti jadi error karena tanda panahnya ini memang sintaksnya seperti itu. Ya, sintaksnya memang argumen list, tanda panah, isi daripada metode. Oke, baik Bu. Ada lagi?